Bab 136, Marmut 6. Cao Su, apa kau serius? Bahkan Meng Yiheng dan Sang Guan Xiao tidak dapat mempercayainya. Cao Su mendengus saat melihat ekspresi terkejut di wajah rekan satu timnya dan berkata, tentu saja. Aku tidak ingin kehilangan kualifikasi ujianku secara acak. Meskipun perangkap yang dibuat dari ramuan kuak mire berguna, tetap saja sulit untuk melindunginya dari kait pengait pemanah. Jika mereka menggunakannya untuk terbang ke dalam gua, maka perangkap itu hanya akan menjadi hiasan. Sebagai profesi jangka panjang, para pemanah memiliki alat tambahan yang kuat dan fleksibel, kail pengait. Alat itu dapat dengan mudah disematkan di batu dan batang pohon. Dengan tali yang terpasang, mereka bahkan dapat berayun ke tempat yang aman. Meng Yiheng tahu itu lebih dari siapapun karena ia sendiri adalah seorang pemanah yang hebat. Tampaknya mereka mengabaikan masalah kecil itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cao Su akan memikirkan masalah itu di tengah malam. Dia bahkan mengambil inisiatif dan meminta untuk berjaga sepanjang malam. Terserah padamu apakah kau percaya atau tidak, tetapi apapun yang terjadi, aku memperingatkanmu. Jika seseorang di antara kita ingin mencegahku memasuki kelas ungu, aku tidak akan tinggal diam. Cao Su melotot tajam ke arah Li Xiang yang ketakutan. Jelas bahwa dia hanya memusuhi Li Xiang. Li Xiang menelan ludah karena tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, fisik seorang pendekar pedang jauh lebih kuat daripada seorang magus yang lemah. Begitu seorang pendekar pedang mendekat, sulit bagi seorang magus untuk membela diri. Meng Yiheng tersenyum dan terbatuk kecil sebelum berkata, tolong jangan katakan itu. Kami hanya sedikit terkejut. Anda dapat yakin bahwa kami semua juga mengincar kelas ungu, dan tidak ada yang mau menjadi beban. Meskipun Cao Su memiliki sikap yang galak, tetapi itulah sifatnya. Dia selalu menunjukkan kepribadian yang kuat, dan karenanya, sikap pantang menyerahnya bukanlah hal yang luar biasa. Kalau begitu berhentilah bicara omong kosong. Berikan aku lencanamu untuk menjaga keamanan dan tidur. Tapi aku akan mengatakan ini di awal, aku akan berjaga malam ini, dan besok giliranmu. Selain Qian Sani, semua orang harus bergiliran dan jangan pernah berpikir untuk menghindar. Cao Su melotot ke arah Li Xiang lagi. Tentu saja, Sang Guan Xiao mengangguk. Sangat penting bagi seseorang untuk berdiri dengan sukarela untuk berjaga pada malam pertama. Bagaimanapun, malam pertama adalah saat mereka paling kelelahan. Mereka telah menempuh perjalanan seharian, dan baru berhasil menemukan tempat berteduh pada larut malam. Karena itu, tidak ada seorang pun yang rela menyeret tubuh mereka yang kelelahan untuk berjaga pada malam pertama. Tidak ada yang keberatan dengan perintah Cao Su. Mereka sangat gembira dengan semangat pengorbanan dirinya yang tiba-tiba, dan menyerahkan lencana mereka kepada Cao Su untuk disimpan sebelum mereka kembali tidur dengan gembira. Cao Su menyimpan kelima lencana itu, termasuk miliknya, di sakunya saat dia bersandar di pintu masuk gua. Li Xiang melirik Cao Su. Setelah yakin bahwa Cao Su hanya berniat berjaga malam ini dan tidak membalas dendam padanya, dia pun kembali tidur. Bagaimanapun, meskipun mereka hanya terlihat ramah di permukaan, mereka tetaplah rekan satu tim dari kelompok yang sama. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang mereka miliki terhadap satu sama lain, mereka hanya akan menyelesaikannya setelah ujian. Jadi, mereka harus saling membantu sebelum ujian berakhir. Setelah semua orang tertidur, Cao Su tiba-tiba berdiri dari tempatnya duduk di pintu masuk gua dan berjalan ke sudut gelap di luar gua. Shen Yanxiao menatap 5 lencana di tangan Cao Su dengan khawatir sebelum sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia melihat semua yang terjadi di dalam gua, dan awalnya dia yakin bahwa misi Cao Su akan gagal. Tidak pernah sekalipun dia berharap Cao Su akan tetap tenang dan menanggapi situasi secara wajar. Bab 137, semuanya sudah dimengerti, dan tidak perlu kata-kata. 1. Dia berhasil memperoleh 5 lencana tanpa kesulitan sama sekali. Efek kutukan ilusion konstrak jauh melampaui ekspektasinya. Tidak hanya dapat mengendalikan seseorang dalam waktu singkat, korban juga akan menganggap tugas yang diberikan sebagai misi yang harus diselesaikan, berapapun biayanya. Setelah Cao Su menyelesaikan misinya, ekspresinya yang cerah langsung berubah menjadi tatapan tidak fokus yang sekali lagi memandang ke kejauhan. Kemudian dia perlahan berbalik dan berjalan menuju gua. Shen Yanxiao tahu bahwa setelah Cao Su kembali ke gua, dia akan sepenuhnya melupakan semua yang telah terjadi. Setelah memindahkan 5 lencana itu ke dalam cincin antariksanya, sosok Shen Yanxiao yang lincah buru-buru melompat kembali ke pohon tempat burung vermilion berada.
Vermilion Bird mengerahkan sedikit tenaga pada kaki kecilnya, lalu sosok kecilnya berputar di udara sebelum dia duduk di dahan pohon. Kau menggunakan kutukan kombinasi. Burung Vermilion mengernyitkan hidungnya. Ia melihat semua yang telah terjadi sebelumnya. Gerakan tangan Shen Yanxiao sangat cepat, dan itu jelas merupakan kutukan kombinasi. Kau mengenalinya. Efek kutukan konstruksi ilusi berada di luar dugaannya, dan Shen Yanxiao dalam suasana hati yang baik. Dia menyadari bahwa, di masa mendatang, dia bisa mempermainkan orang lain tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Aku pernah bertemu beberapa penyihir di masa lalu. Mereka semua bajingan yang tidak tahu malu, yang ahli menggunakan kutukan untuk menindas orang. Burung Vermilion cemberut sambil bergumam. Oh, mungkinkah kamu? Diamlah. Bagaimana kutukan manusia bisa mengendalikan binatang mistis sepertiku? Burung Vermilion dengan angkuh menyilangkan lengannya sambil menoleh ke samping. Dia tidak akan pernah menceritakan padanya bahwa dia pernah jatuh ke dalam perangkap penyihir di masa lalu. Sama sekali tidak. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Karena sudah larut malam, dia tidak berniat melanjutkan perjalanan. Meskipun binatang ajaib di sana tidak kuat, tetapi mereka suka bepergian secara berkelompok. Selain itu, dia juga lelah seharian, jadi dia berbaring di dahan pohon. Di sudut lain hutan tersembunyi itu, 4 sosok menyedihkan terus berlarian, dan siluet sekelompok orang dengan cahaya kristal juga dapat terlihat. Pagi pun tiba ketika sinar matahari pertama menyinari hutan tersembunyi, dan lingkungan sekitar yang gelap akhirnya menyambut datangnya cahaya. Shen Yanxiao masih tertidur lelap ketika tiba-tiba dia merasa seolah-olah ada batu berat yang menekan dadanya, dan dia kesulitan bernafas. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat sepasang mata merah tua di depannya. Burung Vermilion entah bagaimana telah naik ke dadanya. Meskipun tubuhnya yang kecil tidak seberat orang dewasa, itu masih dianggap berat bagi Shen Yanxiao yang berusia 13 tahun. Apa yang kamu lakukan? Shen Yanxiao menatap tajam ke arah sepasang mata yang bersinar itu, seolah-olah dia ingin menendang burung Vermilion yang selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Aku membangunkanmu. Burung Vermilion berbicara dengan serius. Untuk meminta Anda menonton pertunjukan yang bagus. Shen Yanxiao mengangkat burung Vermilion tanpa berkata apa-apa sebelum mengusap dadanya yang sakit. Bahkan jika dia belum berkembang, apakah anak kecil itu tidak menyadari bahwa tidak sopan memanjat dada wanita sepagi ini? Setelah dia diam-diam mengutuk seekor binatang mitologi tertentu karena kurangnya prinsip moral, Shen Yanxiao mendengar suara-suara dari suatu tempat di dekatnya. Cao Su berdiri di pintu masuk gua dengan wajah pucat saat dia melihat keempat rekan satu timnya yang berdiri di depannya. Cao Su, berhentilah bermain-main. Cepat, berikan lencana kami. Meng Yiheng mengerutkan kening dan menatap Cao Su, sementara Li Xiang, Sang Guanxiao, dan Qian Sani berdiri di sampingnya. Semua dari mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Lencana, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Cao Su merasa seolah-olah dia menjadi gila. Meng Yiheng dan 3 anggota lainnya telah meminta lencana mereka darinya pagi-pagi sekali. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan lencana mereka? Bab 138, semuanya sudah dimengerti, dan tidak perlu kata-kata, 2. Cao Su merasa kesal. Saat dia masih tidur, Meng Yiheng telah membangunkannya. Meskipun dia tidur tanpa mimpi, dia mengalami sakit kepala yang parah, dan dia tidak tahu mengapa. Tidak masalah bahwa dia merasa tidak enak badan, tetapi saat Meng Yiheng dan yang lainnya membangunkannya, mereka meminta lencana mereka darinya. Permintaan mereka membuatnya bingung. Cao Su, ini tidak benar. Kita adalah tim, dan bahkan jika ada konflik di antara kita, kamu tidak boleh bercanda sekarang. Meng Yiheng dianggap akrab dengan Cao Su. Meskipun Cao Su tidak setuju dengan Li Xiang tadi malam, dia cukup bijaksana untuk bertanggung jawab atas jaga malam, dan itu seharusnya menjadi hal yang baik. Akan tetapi, ketika mereka bangun di pagi hari, mereka melihat Cao Su tertidur di tanah, dan tidak tampak seolah-olah ia berjaga sepanjang malam. Siapa yang bercanda denganmu? Teriak Cao Su. Kau sudah membuat keributan yang cukup, dan kau harus berhenti. Cepat serahkan lencananya. Kita masih harus mencari beberapa bahan obat hari ini. Sang Guanxian terlalu malas untuk menghibur Cao Su. Ia sudah tidak senang dengan kenyataan bahwa Cao Su tidur sepanjang malam alih-alih berjaga malam, tetapi Cao Su masih berpura-pura seolah-olah ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ia terima. Benar sekali, kakak Sang Guan tidak punya banyak ramuan tersisa,
jadi kita harus mengumpulkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan sebelum kita menghabiskan semuanya. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika kita bertemu dengan tim lain. Qian Sani mencoba membujuknya dengan nada lembut. Bibir Cao Su berkedut. Ia merasa seolah-olah mereka telah mengeroyoknya. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Cao Su, apa kau sudah berhenti? Kaulah yang ingin berjaga kemarin malam dan bahkan meminta lencana kami untuk diserahkan untuk diamankan. Kami bahkan tidak peduli bahwa kau telah berbuat salah, dan kau masih mencoba membuat masalah di sini. Apakah kau ingin semua orang kehilangan kualifikasi mereka sebelum kau merasa puas? Li Xiang tidak dapat menahan diri lagi. Ia sudah memiliki konflik dengan Cao Su, dan jika bukan karena permintaan Cao Su tadi malam, ia tidak akan pernah memberikan lencananya kepadanya untuk diamankan. Tunggu, apa yang kau katakan? Kapan aku bilang aku akan bertanggung jawab untuk berjaga? Bukankah kita semua sepakat kemarin bahwa tidak seorang pun akan bertanggung jawab? Sangguan Xiao, bukankah kau juga menggunakan ramuan kuak mire untuk mengatur jebakan? Semakin banyak yang didengarnya, semakin takut Cao Su. Dia tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi lencana itu penting, dan akan merepotkan jika mereka kehilangannya. Meng Yiheng mengerutkan kening, tetapi ia berusaha menahan amarahnya. Ia berkata, kemarin, kami semua tidur nyenyak sampai Anda datang untuk meminta lencana kami. Anda mengatakan bahwa Anda akan berjaga sepanjang malam untuk mencegah pemanah dari tim lain menyeberangi perangkap untuk mencuri lencana kami. Jadi, kami semua menyerahkan lencana kami kepada Anda untuk diamankan. Saya melihat Anda menyimpan semua lencana kami bersama dengan lencana Anda di saku Anda. Jangan bercanda, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kalian semua pasti sedang bermimpi. Lagi pula, lencanaku selalu disematkan di dadaku, jadi kapan itu terjadi? Saat dia berbicara, Cao Su menarik pakaiannya agar mereka bisa melihatnya. Namun, saat dia menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Dadanya tidak ada apa-apa yang disematkan, bahkan tidak ada bayangan lencana sedikit pun di sana. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingat mengenakan lencana di dadaku. Cao Su panik. Dia tidak peduli dengan nasib anggota lainnya, tetapi lencananya telah menghilang tanpa jejak. Kau masih menyangkalnya. Lalu di mana lencana yang seharusnya ada di dadamu? Lencana itu ada di sakumu, bersama lencana-lencana kita yang lain. Li Xiang mendengus dingin. Bab 139, semuanya sudah dimengerti, dan tidak perlu kata-kata tiga. Tidak mungkin. Cao Su memeriksa dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tergesa-gesa, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan satu pun lencana bahkan setelah dia mencari-cari di sakunya. Melihat keringat dingin yang menetes dari wajah Cao Su, ekspresi anggota lainnya menjadi gelap. Ketiga anggota yang awalnya menduga bahwa Cao Su sengaja mencoba mempersulit Li Xiang menjadi semakin cemas. Carilah lagi dengan teliti, apakah kau menaruhnya di dalam cincin antariksamu atau semacamnya. Meng Yiheng berkata dengan gugup sambil berjalan ke arahnya. Saat dia mengobrak-abrik cincin antariksanya, Cao Su dengan cemas menjawab, tidak mungkin, aku tidak ingat menaruhnya di dalam. Cao Su menumpahkan semua yang ada di cincin antariksanya ke tanah, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan lencananya. Suasana suram menyebar ke seluruh gua, dan penemuan itu memberikan pukulan fatal bagi tim yang memang sudah tidak harmonis. Cao Su, ada apa denganmu? Di mana lencana kita? Cepat serahkan. Li Xiang menjadi semakin cemas. Dia bergabung dengan tim karena dia ingin bekerja sama dengan rekan setim yang lebih kuat dan bukan karena kecelakaan seperti itu terjadi. Lebih baik kau diam saja. Sakit kepalanya tak kunjung hilang, dan ia merasa gelisah. Cao Su tak lagi peduli dengan kehadiran Qian Sani dan berteriak dengan marah. Dan kau masih berani memarahiku. Li Xiang merasa kesal dengan situasi ini. Ia mengambil tongkatnya dan bertarung dengan Cao Su. Meng Yiheng menyadari keseriusan situasi dan segera bergerak untuk menghentikan Li Xiang yang impulsif. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Sekarang bukan saatnya untuk bertengkar. Mari kita coba mencari tahu apa yang terjadi tadi malam. Cao Su tidak punya alasan untuk menipu kita karena dia juga akan tersingkir jika dia kehilangan lencananya. Jadi, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Meng Yiheng berhasil tetap tenang. Kemarin malam, aku ingat beberapa dari kita sedang tidur,
dan kita semua terbangun ketika mendengar teriakan Li Xiang. Setelah itu, Cao Su berkata bahwa dia akan berjaga sepanjang malam dan ingin kita memberinya lencana kita. Qian Sani mengerutkan alisnya dan menjawab dengan ragu-ragu. Aku tidak pernah mengatakan akan berjaga. Cao Su mengamuk dengan marah. Kamu masih berpura-pura. Jelas sekali, kamu ingin mengambil lencanaku dengan memanfaatkan situasi tadi malam. Jika aku tidak terbangun dan menemukan tindakanmu, mungkin tidak akan ada yang tahu bahwa kamu adalah pelakunya. Li Xiang meraung. Aku sudah mengatakan ini untuk kesekian kalinya. Aku tidak melakukannya. Cao Su hampir ingin menjadi gila pada mereka semua. Apakah mereka sakit jiwa? Mengapa mereka bersikeras agar dia mengambil lencana mereka? Cukup. Kalian berdua hentikan. Sangguan Xiao menatap rekan satu timnya sambil kepalanya sakit. Ia merasa konyol karena menerima undangan Cao Su. Ia menatap Cao Su dengan tatapan tegas dan berkata, tidak masalah apakah kau mengakuinya atau tidak. Kami berempat ada di sana saat kau meminta lencana kami. Terlepas dari apakah kau salah menaruhnya atau jika orang lain mengambilnya saat kau tidur, itu bukan yang penting sekarang. Sangguan benar. Meng Yiheng memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat ini, kami telah kehilangan semua lencana kami. Menurut guru, lencana kami bahkan tidak dapat meninggalkan kami. Dan sekarang, bahkan Cao Su telah kehilangan lencananya. Ini berarti bahwa tim kami didiskualifikasi dari ujian. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Li Xiang mulai panik. Aku tidak tahu. Guru hanya mengatakan bahwa, jika kelima lencana kita tidak ada lagi, maka seluruh tim akan didiskualifikasi. Meng Yiheng berkata sambil mengerutkan kening karena merasa gelisah. Situasi dengan Cao Su memang aneh. Namun, dia tidak punya alasan untuk berbohong karena dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Bab 140, semuanya sudah dimengerti, dan tidak perlu kata-kata 4. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Sani selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada teman-teman sekelasnya untuk diselesaikan dan bahkan pangkatnya di divisi pendeta diperoleh dengan bantuan orang lain. Dia tidak memiliki kemampuan yang luar biasa dan ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dia hampir menangis. Aku tidak tahu, bukankah kita mendapatkan kristal sinyal dari guru sebelum memasuki hutan tersembunyi? Jika kita tidak menghancurkan kristal sinyal itu, mereka seharusnya tidak tahu bahwa kita telah kehilangan semua lencana kita. Meng Yiheng mengusap pelipisnya dan berkata dengan ekspresi getir, saat ini, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mencuri lencana dari tim lain sehingga para guru tidak akan menyadari bahwa kita telah kehilangan semua lencana kita. Benar sekali, selama kita tidak menghancurkan kristal sinyal, tidak akan ada yang menyadari bahwa kita telah didiskualifikasi. Li Xiang akhirnya merasa tenang. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah satu-satunya harapan tim mereka, Sangguan Xiao. Sangguan Xiao, bagaimana produksi penawarnya? Sangguan Xiao meliriknya sekilas dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Aku sudah mengetahuinya secara garis besar, tetapi bahan-bahan obat yang kumiliki tidak mencukupi. Untungnya, semua bahan-bahan tersebut dapat ditemukan di hutan tersembunyi. Selama kita mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan secepat mungkin, aku jamin aku dapat membuat penawarnya dalam 3 hari. Sangguan Xiao sejujurnya tidak ingin mempedulikan mereka, tetapi dia juga takut kelompok itu akan menahannya. Selama Sangguan Xiao menghasilkan penawarnya, kita dapat segera memulihkan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, akan mudah untuk mencuri lencana dari tim lain. Selain tim Qixia yang dapat melawan kita, kita dapat mengalahkan mereka yang lain. Selain itu, saya telah menerima beberapa informasi sebelum kita memasuki hutan tersembunyi. Meskipun ada 2 siswa dari divisi herbalisme di tim mereka, mereka masih siswa tahun pertama dan mereka jelas kurang memiliki keterampilan jika dibandingkan dengan Sangguan Xiao. Meng Yiheng santai. Satu-satunya harapan mereka adalah menunggu Sangguan Xiao menjadi orang pertama yang menghasilkan penawarnya. Untungnya, situasi mereka tidak terlalu buruk. Selama mereka tidak menghancurkan kristal sinyal, para guru tidak akan menemukan bahwa mereka telah kehilangan lencana mereka. Shen Yanxiao duduk tinggi di atas dahan pohon sambil memegang sepotong dendeng di mulutnya. Dia memperhatikan kekacauan yang dialami Cao Su dan timnya dengan penuh minat. Pikiran mereka tidak jauh dari dugaannya. Mereka semua adalah siswa terbaik di divisi masing-masing dan mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka tersingkir dari ujian di awal permainan.
Menyembunyikan fakta bahwa mereka telah didiskualifikasi adalah sesuatu yang akan dilakukan semua orang. Namun, Shen Yanxiao memperhatikan dengan saksama apa yang dikatakan gurunya sebelum mereka memasuki hutan. Para guru memberitahu mereka bahwa selama 1 dari 5 anggota tim membawa lencana, tim tersebut akan tetap memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ujian. Namun, jika semua orang kehilangan lencananya, maka tim tersebut akan dinyatakan gagal. Dia penasaran, apakah Akademi Saint Laurent tidak mempertimbangkan fakta bahwa para siswa sengaja menyembunyikan fakta bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi. Hampir tidak ada tim yang akan memanfaatkan sesuatu yang pasif seperti kristal sinyal. Selama mereka tidak menghancurkan kristal sinyal, maka tidak seorang pun akan mengetahui bahwa tim mereka telah kehilangan kualifikasi untuk tetap mengikuti ujian. Hal itu bertentangan dengan apa yang dikatakan guru. Tentang apa yang seharusnya terjadi ketika seluruh tim mengalami kekalahan. Jika mereka membuat penilaian hanya berdasarkan kristal sinyal, maka mungkin tidak ada kristal sinyal yang akan hancur di hutan tersembunyi, bahkan sampai akhir ujian.